Halo, halo. Ya, jumpa lagi. Kali ini kita ada kedatangan barang baru, yaitu sebuah rangkaian kabel set lampu tembak. Lampu tembak tuh modelnya seperti ini ya. Sebentar. Seperti ini. Lampu sorot bisa dibilang, lampu tambahan atau bagaimanapun juga namanya. Pokoknya yang bukan fog lamp atau bukan headlamp. Jadi ada lampu tambahan, bisa dibilang yang sekarang lagi rame itu LED laser. Nah, yang kita bahas kali ini adalah barang baru, yang mana sebenarnya barang lama tapi penambahannya atau perbedaannya di switchnya. Banyak sekali konsumen yang minta untuk dibuatkan dengan sistem switch dua arah, jadi dua tombol. Jadi yang kita bahas kali ini adalah kabel set untuk lampu tembak yang dua mode. Ciri-cirinya kabel set yang menggunakan dua mode adalah dia mempunyai 3 kabel output di LED-nya. Jadi 3 kabel output ini ya, ini kabelnya, ini kebetulan sudah dirangkai, jadi nanti kami pembahasannya lebih enak. Ciri-cirinya adalah dia mempunyai 3 buah kabel, biasanya berwarna merah, hitam, dan kuning. Hitam itu biasanya untuk ground, merah itu biasanya untuk mode 1, kuning untuk mode 2. Nanti bisa dicek dulu. Jadi jangan ditanyakan kami ya. Saya pakai LED ini, LED itu pakainya yang mana? Udah, Anda lihat video ini pasti sudah paham. Cek aja LED Anda menggunakan 2 kabel atau 3 kabel. Kalau 2 kabel itu berarti cuma on sama off. Jadi pilihlah ya yang pakai 1 mode, itu namanya itu. Kalau untuk 2 mode atau Anda lihat kabelnya ini 3, itu berarti, jadi gini ya, kalau 2 kabel yang hitam tuh jangan dihitung ya, berarti yang merah aja, itu berarti 1 mode. Kalau 3 kabel berarti satunya kan ada hitam, itu berarti masuk ke 2 mode. Jika mana Anda pakai 4 kabel berarti itu 3 mode ya, pahami ya. Tapi di sini kami tidak membahas untuk yang 1 mode dan 3 modenya ya. Yang kita bahas ada 2 mode. Jadi seperti ini. Nah, inginnya kan dinyalakan untuk 2 mode ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya, video sebelumnya sudah ada penjelasannya sendiri. Jadi supaya nggak bingung, saya khusus murni untuk membahas bagaimana cara pasang dan menggunakan untuk switch yang 2 push on tapi dengan 2 mode, semuanya bisa on off. Oke. Kita kasih contoh dulu sebelum pemasangan yang dimaksud bagaimana. Oke. Jadi, ini kondisi. Nah, oke ya, sebentar ya. Di sini modenya itu ada mode yang lingkaran ini dan mode lampu yang tengah. Oke. Sebentar. Saya akan coba nyalakan untuk yang mode satunya. Jadi untuk lampu yang pinggirannya ini menyala. Ini ya, bisa cek ya. Di sininya juga nyala. Sebentar, saya nggak bisa terlalu banyak gerak, takutnya ada konslet ya, karena kabelnya cuma disambung-sambung begitu saja. Kelihatan ya? Ini kalau dipencet menyala, dia akan menyala. Oke, kita off kan, dia mati. Mode kedua. Nah, ini lampu yang tengah. Kalau Anda nggak kelihatan mungkin, nah seperti ini. Ini lampu yang tengah saja. Oke, pahami ya? Ini nyala ya. Oke, kita off. Nah, sekarang kita ingin menyalakan dua-duanya, yaitu pencet aja ini dan pencet ini. Nah, yang pinggirannya dia menyala, tengahnya juga ikut menyala. Seperti itu. Dipahami ya? Jadi ini saya off kan, Oke. Jadi switch ini bisa berfungsi karena 2 tombol, dia bisa untuk meng-on off kan untuk mode 1 dan mode 2. Oke, pahami ya? Jadi di sini ada 2 tombol. Nah, untuk saklarnya sendiri, hitungannya kita harus cek juga ya. Ini saya lepas dulu ya supaya nggak jebles dulu. Pemasangan ya harus rapi kayak gitu ya. Yang kita ukur adalah posisi dia masuknya. Oke, 3,5 ya. 3,5 dengan lebarnya kayaknya di berapa nih?
lebarnya di 1,65 atau dibilang 1,7 lebarnya. Oke, itu ya pemahamannya. Sekarang kita beralih ke cara pasang. Supaya Anda paham habis beli, ikutin aja langkah-langkah yang ada di video ini. Mulai dari lampunya, relaynya aja ya. Jadi ingat ya, di relay ini ada yang namanya kabel bintik. Oh iya, sebelum itu membahas itu, Anda tidak usah khawatir. Ini semua kabelnya murni tembaga. Jadi ini outputnya kan memang satu. Jika Anda mau pakai untuk dua, silahkan. Ini di paralel, di jumper seperti ini. Dipasangin untuk dua kabel. Jaminan kuat. Sampai dua lampu 100 watt pun aman ya. Termasuk untuk relaynya, termasuk untuk kabel-kabelnya. Oke. Untuk panjang kabelnya semuanya kita versikan sama, 50 cm. Jika Anda kurang panjang ya silahkan ditambahin sendiri, tapi kabelnya kalau bisa yang tembaga juga. Nanti di marketplace kami bisa dicek deskripsinya, itu sudah ada link untuk penambahan kabelnya. Oke ya. Terus yang untuk masalah selanjutnya, ini semuanya sudah di full solder. Jadi selain di press mesin juga di full solder, jadi lebih aman. Oke. Sekarang pembahasan satu-satu. Untuk kabel yang ke aki atau ketegangan, bisa disambung ke kontak, bisa juga disambung ke aki. Bebas karena di sini sudah ada switch on off-nya. Di sini juga ada sakringnya ya. Untuk kabel yang bintik ini ketegangan aki atau ketegangan kontak, pokoknya positif. Paham ya? Untuk yang ini, nah di sini ada kabel merah di sakring yang tengah sini. Ini silakan dipasangkan ke, nah ini. Jadi begini, saya akan gambarkan dulu untuk masalah kabel yang ada di switch. Di sini hitam di tengah, hijau, yang paling ujung kiri dan ujung kanan adalah biru dan hijau. Oke ya. Merah ini, kabel merahnya yang dari sakring dipasangkan untuk kabel yang tengah, merah dan kuning. Bisa dipahami ya. Di sini ada 5. Kabel yang merah tadi dijadikan satu ke kabel kuning, dan merah dijadikan satu. Seperti ini. Lah, seperti ini. Merah dan kuning dijadikan satu sebagai input di saklar ini. Paham ya? Merah, kuning, jadi pin nomor 2 dan 4 ini dijadikan satu. Disambung ke kabel merah. Oke? Untuk yang hitam sudah pasti masuk ground, sudah gitu aja yang hitam. Nah, sedangkan untuk outputnya saklar ini ada yang paling kiri dan kanan, yaitu di biru dan di hijau. Nah, seperti ini. Ini untuk kabel outputnya. Yang ini untuk output saklar yang ini, yang hijau untuk output yang sebelah sini. Oke. Untuk outputnya Anda bisa pasangkan ke kabel yang warna hijau di sini. Makanya hijaunya ada 2. Nih. Hijaunya ada 2. Oke, lah seperti ini. Jadi hijau, saya pasangkan hijau yang di sini, hijau yang dari relay juga saya pasangkan untuk outputnya sakring, untuk outputnya relay. Paham ya? Jadi warna biru dan hijau ini untuk outputnya saklar, bisa dipasangkan ke kabel yang ada di relay warnanya hijau. Ini mode 1, ini mode 2, atau terserah Anda mau jadikan ini mode 1, ini mode 2, bebas. Anda bisa coba-coba sendiri. Untuk yang hitamnya disambungkan ke hitam semua. Itu aja sebenarnya. Jadi udah dipahami ya. Untuk cara pemasangannya bisa dibilang nggak terlalu sulit, cuman buat yang rapi jangan seperti ini. Ini kami kan cuma tes-tes saja. Kalau pemasangan Anda benar, bisa kita lihat. Kalau pemasangan Anda benar, maka switch ini akan, kalau dipencet dia akan menyala. Ini posisi standby nih dia. Nah, ini ya, lihat ya. Dia tidak akan menyala sama sekali. Ini posisi standby ini seperti ini. Nah, kelihatan. Masih kelihatan dia. Bentar, lampunya. Aduh. Nah, masih kelihatan ya. Kalau dia dipencet, nah, dia akan menyala seperti ini. Oke. Kalau ini yang dipencet, nah,
Kalau ini kita off kan, nah dia akan standby. Kalau nggak percaya ini saya lepas, nah mati kan. Ini posisi dia standby menunjukkan tempatnya saklarnya. Oke, nah seperti ini ya. Paham ya, mudah sekali pemasangannya, kondisinya juga barang-barangnya bagus, kabelnya juga oke. Ya tinggal Anda sendiri yang pemasangannya bagaimana. Jadi kalau pemasangannya benar, tidak ada yang sulit. Untuk pemasangannya disarankan lampunya dipasang dulu. Oke. Habis itu saklar ini dipasang dulu di dalam dashboard ya, yang di dalam pokoknya. Habis dipasang, dikasih perpanjangan kabel untuk ini, untuk saklarnya. Setelah kabel-kabelnya keluar, baru ini dipasang, gitu aja. Jadi kalau Anda kurang jelas bisa cek di video ini, udah pasti pemahamannya udah jelas. Oke, sekian itu dulu. Jika Anda tertarik dengan produk ini, cek aja di deskripsi, sudah ada link pembeliannya di marketplace kami. Kami sudah masukkan linknya di Shopee, Tokopedia, Lazada, juga ada Bukalapak. Oke, sekian itu dulu dan sampai jumpa di coba-coba berikutnya.